Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di channel saya, Rifki Darisman. Ini video ke 11. Di video kali ini saya mau analisa teknikal lagi beberapa emiten di sektor kelapa sawit ya, palm oil. Nanti ada sekitar 4 atau 5 kalau cukup waktunya. Yang pertama ada Ali, terus nanti ada Smart, terus juga ada Elsip, terus UNSP, satu lagi Sampurna. Cuma nanti kita lihat cukup nggak itu yang UNSP sama Sampurna gitu. Yang pasti 3 dulu, Ali, Smart sama Elsip. Oke, biar cepet kita langsung aja kita update dulu ya. Update market US ini jam setengah 4 pagi, tadi baru closing. Ini bagus banget Bapak Ibu. Hari ini rally mereka US market. Dow Jones 7,87% naik, S&P 9,51% naik, Nasdaq 12% Bapak Ibu. Bayangin 12% Nasdaq. Yieldnya 10 year naik 1,4%, 2 year yieldnya 5,6%. Di XY dia nggak kemana-mana, bagus lah. Mudah-mudahan juga USD IDR turun ya. Terus Euro USD ini biasa flat juga sama. US Oil Bapak Ibu, US Oil yang tadi siang itu dihargain 57 doang, 57 dolar. Sekarang udah di 62 Bapak Ibu, naik 7%. Ini gold juga naik 3,6%. BTC naik lumayan kenceng Bapak Ibu, 7% Bapak Ibu. BTC ini. Nah, ini kalau bertanya-tanya kenapa bisa hijau semua tiba-tiba gini, padahal kemarin market sell off gitu kan. Ini ada berita ini Bapak Ibu. Beritanya ini Trump's 90-day tariff relief sparks rally in financial markets, China tariffs raise gitu. Jadi Trump itu menunda ini ya Bapak Ibu, menunda tarif dia, reciprocal tarifnya dia gitu, ditunda selama 90 hari, 1,5 bulan Bapak Ibu. Jadi ini membawa euforia baik lah untuk market mereka gitu. Tapi walaupun dia melakukan ini ke banyak negara, pause tarifnya ke banyak negara, tapi ke China dia malah naikin 125% Bapak Ibu. Ini yang saya buat dari Smans website saya. Kalau mau dari Investopedia juga ada. Ini Trump issues 90-day pause on widespread reciprocal tariff. Sama nih isinya lah, sekitar 75 countries yang itu ya, yang bisa negosiasi dia. Ini juga 90 days, hampir-hampir sama lah. Terus itulah yang membuat mereka ini hijau semua Bapak Ibu. Terus juga ada sentimen lagi. Saya belum cari yang kemarin. Sentimennya itu yang di video saya sebelumnya yang tentang investor itu investor nge-push the Fed untuk ngurangin suku bunga. Ini dia. Ini di website saya ada. Ini investor urgent Fed rate cuts as global sell off deepens gitu. Nah, ini bisa sampai 5 kali Bapak Ibu. Rate cutsnya bisa sampai 5 kali. Jadi ada 2 sentimen baik untuk mereka lah. Satu ini yang the Fed ini, sama satu lagi yang ini. Tarif ini disuspend, di pause 90 days gitu. Jadi mereka hijau semua. Mudah-mudahan ini juga berdampak baik ke IHSG ya. Bisa hijau kembali, bisa naik kembali Bapak Ibu. Karena kan juga kita banyak ekspor ke sana ya, termasuk ini yang mau saya bahas adalah sektor minyak sawit ya, kelapa sawit. Setahu saya kelapa sawit banyak ekspor ke sana kan. Oke, sebelum masuk ke emiten, saya mau disclaimer dulu kalau analisa teknikal ini saya buat video ini
hanya untuk informasi, edukasi, dan juga opini saya pribadi aja. Nggak ada ajakan untuk buy maupun sell ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau buy ataupun sell, Bapak Ibu bisa analisa lagi sendiri lebih dalam atau konsultasi ke financial advisor Bapak Ibu masing-masing yang tentunya sudah certified Bapak Ibu. Oke. Ini Ali cepat aja ya Bapak Ibu ya. Ali untuk daily dia ini sudah di ini ya Bapak Ibu, RSI-nya ini sudah di area oversold. Belum sih, masih di 23,20. Tinggal beberapa hari lagi mungkin dia udah masuk ke oversold ya. Tapi sebelumnya dia udah mantul Bapak Ibu. Di 25 Maret ini udah mantul dia. Terus sekarang dia turun lagi ya, mungkin gara-gara kemarin perang tarif ya. Dia turun lagi tapi sudah hampir nyentuh ini ya, area oversold di 20 ya. Biasanya masuk area oversold biasanya di 20 Bapak Ibu. Terus kalau kita lihat MACD memang sih masih belum crossing ya. Tapi kalau kita lihat ini kurvanya sudah line-nya ini sudah melandai Bapak Ibu. Nggak tajam lagi tuh, bentuknya udah melandai. Mudah-mudahan sih harapan saya dia bisa terus melandai, terus nutup gini crossing Bapak Ibu ke atas. Nah itu untuk dailynya. Terus kalau untuk weekly, ini kalau kita lihat patternnya, coba saya lihat dulu ya. Di sini nggak kelihatan, kita ke weekly aja. Ini kalau untuk weekly dia memang kayak triangle ya Bapak Ibu ya. Memang triangle sih kalau dari weekly-nya. Nah ini mudah-mudahan sih ya, kalau bisa ngeliat pola ini, mudah-mudahan dia bisa gini ya. Tapi ya kita lihat nanti lah ya. Kita lihat nanti Ali ini. Soalnya dia udah dari tahun 2014 dia udah turun terus nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat juga RSI-nya ini malah minggu kemarin nih dia malah turun nih. Ini weekly ya. Tuesday 8 April. Berarti minggu ini. Ini minggu ini dia malah ngebuka merah lagi gitu. Mudah-mudahan aja, kan ini weekly. Mudah-mudahan aja kalau besok itu hijau sampai hari Jumat gitu. Mudah-mudahan dia hijau lagi dan ini jadi nggak bar merah lagi di sini MACD-nya. Mudah-mudahan jadi bar putih biar dia bisa nutup ke atas gitu. RSI-nya sih kalau saya kurang menarik ya, karena di tengah-tengah dia. Weekly-nya kurang menarik gitu. Tadi daily-nya sih menarik, tapi weekly-nya kurang menarik karena dia di tengah-tengah. MACD kalau minggu ini berhasil hijau lumayan menarik karena sudah mendekati crossing Bapak Ibu. Lagi pula dia sudah terlalu lama di ini ya, di area negatif MACD-nya. Oke. Untuk target terdekat Ali ini, untuk target terdekat ya harusnya sih bisa ke 5.400 dulu ya Bapak Ibu. 5.400, ini warnanya kok merah. Bisa ke 5.400. Terus kalau bisa nembus ya ke sini 5.600. Sini dulu sih paling Bapak Ibu yang terdekat. Tentunya kita sih maunya bisa nembus ini, nantinya bisa nembus ini ya. Tentunya maunya 6.620-an ini. Nantinya pengennya sih nembus itu, karena ini udah dari bearish terus dia double bottom kan. Kalau ini naik dia double bottom. Pengennya sih nembus ini ya, sama nembus inilah. Oke, itu untuk Ali. Terus yang kedua biar cepet langsung ke Smar. Ini Smar Sinarmas Agro Resources. Oke, kalau kita lihat dailynya Bapak Ibu,
ini dailynya, oh ini kena ini ya, tarif ya, trade war, kena trade war yang kemarin. Oh, ini rada sulit ininya sih, candlenya rada sulit, cuman kita langsung aja ke RSI ya. Ini sama juga nih Bapak Ibu, dia habis bearish, terus dia ngebuat apa ya, kayak semacam, harusnya bisa jadi double bottom ya kalau gini naik terus dia ini jadi bottom lagi gitu, bisa jadi double bottom terus tinggal naik ya. Tapi ya kita lihat dia ngebounce kayak gitu, karena ini RSI nya di tengah lagi Bapak Ibu, RSI nya masih di tengah lagi, jadi kurang menarik juga nih dailynya, kayak harus nunggu sampai di apa oversold dulu, kurang berani juga masuknya. Terus ini kalau kita lihat MACD juga dia crossing ke bawah, barnya udah merah lagi, tapi ini barnya nggak bisa dipercaya sih, karena dia sebelumnya dia bar merah juga sih, langsung hijau lagi gitu. Kita akan lihat ininya aja, line-nya aja, line-nya ini udah cukup lama di daerah area negatif ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia bisa crossing dalam waktu beberapa hari gitu, dia bisa crossing ke atas mudah-mudahan. Tapi sebelumnya kita lihat weekly-nya dulu deh. Kita lihat weekly-nya, kalau Smart ini sama dia ininya di tengah ya Bapak Ibu. Minggu ini dia ini naik ininya RSI-nya, tapi price-nya turun gitu ya. Mudah-mudahan ini pertanda kalau sudah jadi pelemahan untuk selling ya, yang pada selling pressure itu jadi melemah ya. Mudah-mudahan pertanda seperti itu. Dan juga ini kita lihat ini udah cukup lama di area bawah nih Bapak Ibu. Terus kalau kita lihat MACD belum crossing Bapak Ibu, belum crossing, dan ini lagi berjuang untuk nutup nih Bapak Ibu. Nggak tahu, saya sih ngelihat tadi RSI daily di tengah sama weekly di tengah, kalau saya sih kurang menarik ya, karena masih belum di oversold gitu. Takutnya kan dibawa ke bawah. Memang bisa aja dia langsung ke atas sih, tapi dengan tadi sentimen tarif sih harusnya ini dibawanya ke atas ya. Tapi ya kita lihat nanti sih kalau itu. Kita lihat dailynya ini ya, apa supportnya ya. Ini support terdekat itu adanya di sini 3370-an, sekitar situlah. Ini mata saya sudah ngantuk ini. Terus untuk di apa resisten terdekat itu di sini di 3600. Terus ada lagi resisten di sini 3740. Itu aja dulu Bapak Ibu. Target utamanya ya ini. Target utamanya kalau ini tembus berarti kita double top. Kalau double top bagus Bapak Ibu, naiknya lumayan. Bisa ngincer ini Bapak Ibu, bisa ngincer 5000. Tapi itu masih jauh lah, masih lama. Oke, itu untuk Smart. Terus tadi kita pengen lihat LSIP ya. LSIP. Ini semua hampir sama ya Bapak Ibu ininya. Patternnya, chartnya ini hampir sama ya. Dia turun dari tahun 2022 ini. Berarti ada sentimen nih. Di tahun 2022 dia turun, terus naik di November ini sampai November dari Juli. Tapi ini lebih ngeri nih dia, karena kalau yang tadi kan dia udah nutup bawah, udah nutup support bawah. Yang Smart sama apa tadi? Aduh, lupa jadi. Ali tadi, Smart sama Ali dia kan udah hampir nutup bawah ya. Tapi kalau LSIP ini belum nutup bawah nih, rada ngeri juga. Coba kita lihat dulu RSI nya ya.
Oh tapi RSI nya ini lebih lumayan sih Bapak Ibu. RSI nya dia udah mantul. Ya kalau dia mau oversold kan tinggal dikit aja ya, dari 22,5 itu ke 20 kan dikit aja, atau ke 0 kan dikit aja gitu, paling sehari 2 hari lah gitu. Terus kalau kita lihat MACD nya juga udah hampir garis 0 nih, sekarang ada di 5 nih Bapak Ibu, udah deket banget, paling nunggu sehari juga udah di 0 nih. MACD sih lumayan bagus ya. Tinggal nunggu sehari 2 hari, insya Allah gitu, mudah-mudahan dia crossing ke atas ya. Kita lihat juga dia udah mantul dari oversoldnya untuk daily ya. Sekarang kita lihat untuk weekly-nya. Oke, kalau weekly sama ya kayak tadi ya, di tengah nih Bapak Ibu, dia di tengah, dan baru mantul dari overbought-nya gitu, sama sih di tengah. Terus kalau lihat MACD ini dia habis naik, terus bentar. Ini kalau lihat MACD ya, dia ini udah lama di area negatif, teritori negatif, terus setelah naik dia sekarang crossing lagi nih Bapak Ibu. Yang ditakutin dia malah crossingnya, setelah crossing nih ke bawah gitu. Tapi karena dia sudah lama di area negatif, bisa aja ini setelah naik turun, ini crossing naik lagi dia ke atas, bisa jadi kayak gitu. Kita harus lihat contoh sebelumnya ada nggak yang kayak gitu. Oh ini ada Bapak Ibu, di tahun-tahun 2006 ini memang dia bentuknya begini, kalau naik bentuknya gitu. Mungkin bisa jadi ke atas lagi Bapak Ibu. Nah ini trennya, kalau kita lihat di sini kelihatannya ini dari bearish, terus ini dia sideways ke sini. Mudah-mudahan, harapan saya ini memang sama bentuknya kayak tadi ya, kayak Ali kalau nggak salah. Sih memang bentuknya hampir-hampir sama ya. Bentuknya hampir sama, triangle juga gitu. Harapan saya sih ini bisa mantul kayak tadi gini Bapak Ibu, harapannya gitu ya. Kenapa saya berharap seperti itu? Karena dia habis bearish, terus ini sideways, kayak ada di kripto itu juga gitu Bapak Ibu, habis bearish dapat bottom, naik terus dia turun nggak nyampe bottom Bapak Ibu, jadi double bottom tapi levelnya nggak sama. Ada yang kayak gitu Bapak Ibu, double bottom yang levelnya nggak sama terus dia langsung naik. Jadi kalau ini tembus Bapak Ibu, kalau ini tembus 1400-an itu tembus Bapak Ibu, ya berarti udah trennya udah bukan bearish lagi nih. Setelah dia turun ini apa sih, resisten yang ini ditembus, ya udah berarti udah trend bullish gitu, atau sideways ya. Kalau sideways kan ya nyampe sini aja kan, kalau ini ditembus ya berarti udah bullish gitu. Nah ini sebenarnya ada trend line yang ini yang cukup kuat juga nih, trend line yang tadi kayak di Ali juga. Biasanya sih kalau dia udah nembus trend line yang kayak gini, yang apa trendline triangle gini, dia nembus terus ada pullbacknya dulu gitu. Tapi yang saya takutkan itu nggak dapat pullbacknya, jadi ketinggalan gitu. Nggak dapat pullbacknya ini. Mudah-mudahan sih bisa nembus ini ya, resisten 1425 ini, mudah-mudahan. Dengan adanya sentimen tadi 90 hari itu berapa? Berarti 6 minggu ya. Oh 6 minggu. Wah kayaknya sih kalau 6 minggu rada sulit Bapak Ibu ya. 6 minggu paling nyentuh ini aja, nyentuh trend line ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat juga ininya sih kurang menarik sih.
dia di tengah gini sih. Mudah-mudahan sih dia bisa mantul ke atas ya. Dengan ini juga udah bikin tail di sini. Kalau ini hijau lagi harusnya ini nggak ke tengah gini nih modelnya. Habis naik dari overbought paling dia turun kecil doang gitu, nggak di tengah. Mudah-mudahan gitu ya minggu ini. Oke, untuk ininya support resistennya pakai daily aja. Support udah pasti kelihatan di sini sekitar 945 950 lah, sekitar situ supportnya. Ada lagi nggak di sini? Oh ya, sekarang nih memang di support nih Bapak Ibu. Sekarang memang di support. Terus untuk ininya resisten terdekat ini 1060. Oh, terlalu dekat ya Bapak Ibu, terlalu dekat 1060. Ya nggak apa-apa lah, 1060 sini. Masih ini 1145. Nah yang utamanya sih tadi di sini 1155. Yang utamanya sih tetap ini sih Bapak Ibu, 1440. Kalau ini tembus 1440 ya berarti udah bullish gitu. Utamanya tetap itu. Oke, ini kayaknya udah kepanjangan Bapak Ibu, cuma dapat 3. Mungkin besok kita lanjutin lagi ya. Segini aja dulu Bapak Ibu untuk video kali ini. Saya harap mudah-mudahan, karena US market hijau semua dan tinggi karena tarifnya ditunda, mudah-mudahan berdampak bagus ya untuk IHSG dan terutama untuk sektor ini kelapa sawit ya, palm oil. Oke, segitu aja dari saya. Semoga dapat membantu analisa Bapak Ibu masing-masing dan juga dapat bermanfaat. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.